Lu nggak keliling? Lu kagak lihat amplop gua kayak lecet begini. Udah dari pagi gua keliling-keliling. Masa? Iya. Lagian, lu ngapain? Keliling-keliling dari kerjaan. Udah kayak tuang kredit lah lu. Udah biarin. Gua kasih lagu buat lu biar semangat gilingnya. Mau nggak? Apa? Mau nggak? Mau. Apa? Tapi lu dengerin baik-baik nih. Ya. Dengerin. Berjalan seorang pria tua dengan rambut yang sedikit di kepala. Sebenarnya lu mahal sih. Lu bulan puasa pakai nyari dosa mulu lu. Itu Ada lu puasa lu ya? gua puasa, lu tahu apa? Yang namanya puasa, ibadah cukup kita doang sama Allah yang tahu. Kalau orang lain tahu namanya ujub. Ujub, ria. Iya, so tahu lu ah. Udah, kita aja. Ayo masuk dalam. Gak tahu. Hah? Ada juga lu yang batal. Lu nyiwa. Pakai Yuk. dilagain lagi. Juk mah kagak. Batal, Kan makan. udah ada air. Enggak makan udah. Kalau air kan enggak kena. Batas tenggorokan. Maksud lu air ada yang ketelan itu. Ada, lu yang nyangkut di gigi, pasti siwak. Siwak itu bersih. Bersih dari mana? Kamu digosok-gosok doang. Sunnah. So tau lu. Batal. Oke, tadi udah kita saksikan film pendeknya tentang kumur-kumur atau bersiwak atau sikat gigi di siang hari. Nah, ini sering menjadi hal sehari-hari yang kita alamin di dalam puasa itu. Nah, jadi alangkah baiknya kita juga akan bahas bagaimana hukumnya kumur-kumur pada saat wudhu, kemudian bersiwak, kemudian juga sikat gigi yang dilakukan di siang hari. Seperti biasa di dalam podcast Ramadan, maka Kampung MS menghadirkan para pelaku, para pelaku atau para pemainnya. Ya, kita kenalan dulu sama pemainnya. Ya, mungkin ada yang belum kenal, yang baru subscribe belum kenal. Ini dia pemainnya. Ada Abdus Salam alias Sanwani. Dan ini sekali lagi kita jauh-jauh kita adopsi dari Afghanistan, ya, TKI yang luntang-lantung. Khairon Sakur, ya. Jadi tuan takur, ya. Kemarin udah dibuntelin, ya. Oke, untuk membahas hal ini, ya, kumur-kumur, kemudian bersiwak, sikat gigi, kita bahas secara hukum di dalam bulan Ramadan atau pada saat kita puasa. Yang pasti kita dengerin apa yang diutarakan oleh guru kita semua, ustadz kita semua, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Asgaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Bogi. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Bogi. Makin lama makin kelihatan muda Ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat terus Ustadz. Amin. Doain biar Allah kasih sehat afiat panjang umur untuk taat ibadah. Insya Allah amin. Mudah-mudahan Ustadz kita selalu disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin. Biar kita bisa terus dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ustadz kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Ustadz, tadi kita sama-sama udah nonton satu film pendek yang khusus edisi Ramadan ini, membahas tentang kalau siang itu kumur-kumur, misalnya lagi wudhu kumur-kumur, terus kemudian bersiwak atau sikat gigi. Nah, ini kalau siang-siang ini dalam puasa gini hukumnya gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana berkumur-kumur di saat siang hari bulan suci Ramadan, maka diperbolehkan. Ya. Kumur-kumur bulan suci Ramadan boleh, enggak jadi batal puasanya, enggak mengurangi juga pahala puasanya, boleh bogi. Ya. Kemudian tadi antum tanya siwak, bersiwak sama sikat gigi. Taib. Yang pertama tadi udah jelas. Kalau kumur-kumur enggak jadi batal puasa dan juga enggak mengurangi pahala puasa. Adapun sikat gigi dan bersiwak boleh saja, ya, hukumnya mubah apabila dikerjakan sebelum waktu zuhur. Namun di saat sudah masuk waktu zuhur dia sikat gigi atau bersiwak, maka hukumnya makruh. Ya. Karena bau mulut orang yang berpuasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhirat bau mulutnya orang yang berpuasa berubah menjadi wangi kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Bogi. Nah, tapi kalau misalnya katakan kumur-kumurnya ini karena ya disengaja gitu Ustaz. Ini udah puasa, udah tengah hari gitu, ini aus banget gitu. Jadi kumur-kumurnya kalau di film itu kita ekstrim, kita gambarin kayak mau benar-benar mau apa sih biar tenggorokan itu seger gitu. Jadi ada niat seperti itu gimana sih? Taib. Jadi kalau dalam film tadi ya digambarkan orang yang berkumur-kumur dengan bertujuan menyegarkan tenggorokannya di saat siang hari bulan suci Ramadan. Satu hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu arda, di situ disebutkan fanabbaha alaihi salatu wassalam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala tajannubil mubalaghah fil madmadah. Di sini dikatakan Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama memberikan peringatan keras untuk bagi tiap-tiap umat muslim muslimah yang menjalankan ibadah puasa, hendaknya dia menjauhkan al-mubalaghah fil madmadah, berlebih-lebihan di dalam kumur. Ya. Jadi sekali lagi Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan yang sangat amat keras kepada setiap umat muslim maupun muslimah di saat puasa bulan suci Ramadan untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur. Enggak boleh berlebih-lebihan di dalam berkumur. Contoh, ya. Kalau tadi kumur-kumur itu boleh, ya, tidak membatalkan puasa dan tidak juga mengurangi pahala puasa. Tapi dilarang mubalaghah fil madmadah. Ya, sama Rasulullah dilarang berlebih-lebihan dalam kumur. Contohnya bagaimana? Ya, rongga mulut kan luas nih. Rongga mulut tuh banyak, ya, dalam. Ya, di kumur-kumur bukan sekedar di luar, tapi sampai tuh, ya, sampai di danga agar kena air itu sedikit ke tenggorokan. Itu sangat dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada setetes air yang masuk ke dalam tenggorokan yang menyebabkan batalnya puasa kita. Nah, kemudian juga sebagian fuqaha mengatakan bahwa orang yang mubalaghah fil madmadah, yang berlebih-lebihan di dalam kumur-kumur tadi, mengurangi pahala puasa. Ya, mengurangi pahala puasa. Begitu Bogi. Jadi kalau nggak ada yang ketelan itu mengurangi pahala puasa ya. Kalau yeah, ketelan otomatis batal gitu.
ketelan sedikit aja, walau nggak sengaja. Biar katanya nggak sengaja batal puasanya. Ya, kan nggak sengaja Ustaz. Iya, tapi ente mubalaghahnya sengaja, berlebih-lebihannya udah sengaja. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu sebab pertamanya adalah kita sudah berlebih-lebihan di dalam berkumur. Adapun dari setetes air yang masuk ke dalam tenggorokan nggak sengaja, itu bukan persoalan sudah. Jadi persoalan yang membatalkan puasanya karena dia tadi sudah diawali dengan mubalaghah fil madmadah, yakni berlebih-lebihan dalam berkumur. Baik Ustaz. Nah, kalau untuk sikat gigi gimana Ustaz? Tadi kan udah dikasih tahu tuh, sikat gigi atau bersiwak boleh ya selagi belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur maka makruh. Ya, karena bau mulut orang berpuasa Allah senang, dan nanti di akhirat berubah itu bau mulut orang berpuasa dengan wangi kasturi. Nah, begitu Bogi. Nah, gini. Sekarang ini odol itu udah ada rasa-rasa Ustaz. Ada yang peppermint, terus ada yang strawberry, udah banyak macam tuh. Jadi kalau kita sikat gigi itu kita bisa ngerasain tuh kalau misalnya pakai odol yang strawberry, ini mulut seger kayak makan strawberry gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang boleh nggak itu kita milih, nih bulan puasa ntar gua pakai yang strawberry ya gitu biar sikat giginya ini nyegerin mulut gitu Ustaz. Mentang pakai koko pink, jadi ingetnya strawberry nih. Ya jadi itu sih nggak ngaruh ya, nggak ngaruh dari segi aroma atau rasa, ya selagi itu dia nggak ketelan nggak batal. Cuman tentunya di saat dia bertujuan ya biar jadi segar dan lain sebagainya itu kurang bagus, ya kurang bagus. Ada niat kurang bagus ya. Iya, gitu. Oh iya Ustaz. Nah, kira-kira nih dari para pelaku nih, ini dari pertama dari ini nih Afghanistan dulu deh, ya kan yang jauh, gitu. Hah? Ada pertanyaan nggak ke Ustadz nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdus Salam. Iya Ustaz, ini mau tanya sedikit Ustaz. Iya, apa itu? Kalau wudu juga kan ada masukin air ke hidung itu Ustaz. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Tayyib. Kalau tadi kumur-kumur nggak batalin puasa dan nggak mengurangi pahala puasa, yang penting kagak mubalaghah. Lain halnya dengan masukin air ke hidung. Ya, jadi kalau kumur-kumur itu bahasa fikihnya adalah madmadah. Ya, apa? Madmadah. Masukin air ke dalam hidung bahasa fikihnya adalah istinsyak. Masukin air ke dalam hidung bahasa fikihnya apa? Istinsyak. Nah, itu begitu sudah azan subuh udah nggak boleh tuh masukin air ke hidung, ya nggak boleh, ya toh itu menjadi sunnah wudhu bukan rukun wudhu, jadi nggak perlu tuh masukin air ke dalam hidung istinsyak, nggak perlu. Ya, di luar puasa disabdakan oleh hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Kita disuruh ngelebihin air biar banyak di saat kita masukin ke dalam hidung. Wa balik fil istinsyak, lebihin tuh, banyakin air tatkala kita masukin ke dalam hidung, yakni istinsyak tuh. Yang jangan cuman sedikit, biar banyak tuh. Illa an takuna sa'iman, kecuali di saat kamu sedang berpuasa, nggak boleh. Kalau puasa nggak boleh kita masukin air ke dalam hidung, ya. Ustadz, tapi kita mau dapat sunnah Ustadz, gimana Ustadz? Ya. Jangan ngorbanin gara-gara mau dapat sunnah akhirnya batal puasa kita. Ya, salah itu. Ya.
nyari jarum hilang kampak namanya kalau kata orang Betawi. Ya paling ya kalau mau juga ya tuh air tuh gitu-gituan itu. Ya, kita sekedar di depan. Ya, dan itu juga enggak masuk sunnah wudu. Karena apa? Sunnah wudu istinsyak, masukin air ke dalam hidung. Ya, jadi percuma juga Abdus Salam begitu ya. Nah, yang jelas masukin air ke dalam hidung begitu dur waktu subuh maka udah nggak boleh. Ya, batal wudu kita karena apa? Ada air masuk ke dalam rongga tubuh kita. Alhamdulillah kita udah dikasih ilmu lagi soal kumur-kumur, terus sikat gigi ataupun bersiwak pada saat puasa. Nah ini bisa jadi ilmu yang wajib nih kita praktekin. Jadi kita udah dapat ilmunya, kita udah tahu ilmunya, jadi kita nggak salah lagi tuh dalam melakukan kumur-kumur, bersiwak maupun bersikat gigi. Nah teman-teman, kan udah kelihatan nih bahwa channel Kampung MS ini terutama di bulan Ramadan sangat penting untuk ditonton karena banyak ilmunya, banyak nasihatnya dan banyak manfaatnya. Jadi jangan lupa subscribe supaya bisa dapetin notifikasi tuh. Nah untuk dapetin notifikasi pencet loncengnya gitu ya. Habis itu kalau ini kan nasihat yang bagus di-share biar teman-teman dapat semua ilmunya juga ya. Udah gitu di like gratis, dapat pahala jariah. Jangan lupa ya. Nah, seperti biasa di dalam channel Kampung MS ini adalah salah satu yang kenapa Kampung MS ini sebaiknya ditonton adalah setelah ini kita akan berdoa bersama ya, dibimbing oleh guru kita, ustadz kita, supaya kita ini menjalankan puasa ini bisa lebih bagus dari tahun lalu, supaya pahala puasa kita nggak berkurang, supaya puasa kita jadi lebih sempurna, dan juga supaya kita bisa terus sampai di Idul Fitri dan puasa selanjutnya lagi. Ustadz, Mas Fadol minta doanya. Baik. Sebelum kita baca Fatihah, kita berdoa. Mau diingetin ya, yang bersiwak ya. Tadi kan siwak agak ngapain tuh ya, kecuali sudah masuk waktu zuhur menjadi makruh. Tapi tempo-tempo atau terkadang siwak tuh bulunya, seratnya suka nyoplok atau copot. Nah, tuh hati-hati ketelen. Ya. Begitu dia ketelan batal puasa kita. Ya. Jadi pastiin kalau kita bersiwak ya, biar kagak ada itu, dipastiin dulu bersih daripada serat-serat kayu siwak itu bogi. Ya, begitu. Ya, jadi jangan sampai akhirnya ketinggalan, nyelip, kemudian ketelan batal puasa kita deh, ya. Baik jemaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh tanpa ada halangan apapun juga. Dan Allah Ta'ala jaga seluruh anggota tubuh kita daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Dan Allah Ta'ala tidak jadikan bulan suci Ramadan ini bulan suci yang terakhir untuk kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala dihiniyatu ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di channel Kampung MS
Tadi ilmunya kita udah dapat. Habis itu nasihatnya kita udah dapat. Dan barusan kita doa sama-sama, kita minta sama Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, akhirul kalam Ustaz. Baik jamaah, sebelum kita tutup acara podcast kita, jangan lupa tolong bantu dakwah kita dengan jalan share segala video-video, film-film yang ada di channel Kampung MS. Dengan antum nge-share, pahala dakwah akan terus mengalir untuk antum semuanya. Dan jangan lupa hadir di Majelis Ta'lim Al-Mudzakarah Mahabbatus Shalihin, juga hadir di seluruh majelis ta'lim yang ada, sehingga apa? Bertambah wawasan kita, bertambah keilmuan kita, dan tentunya menjalankan kewajiban kita sebagai muslim juga muslimah. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh keistiqamahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup